Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui dan menyadari bahwa keberdosaan seseorang itu hanya akan melahirkan penderitaan bagi dirinya. Keterpisahan antara manusia dengan Allah itu disebabkan oleh keberdosaan manusia itu. Tetapi ada juga orang yang merasa enteng tentang keberdosaan itu dengan berkata, aku hanya melakukan dosa yang kecil. Sebenarnya apakah ada dosa yang kecil? Jika kita memahami satu hal, hanya karena satu dosa saja telah menjadikan manusia itu mendapatkan tempat di neraka. Sehingga kita harus melihat bahwa dosa itu dan dampaknya itu sangat serius. Dan itulah mengapa bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpelajar dalam iman kita. Kita tidak mau menjadi pribadi yang jatuh untuk kedua kalinya, bahwa Allah tidak pernah bermain-main perihal tentang keberdosaan manusia. Meskipun kita telah menerima anugerah itu sehingga kita menjadi orang-orang yang bersukacita, sebagaimana nubuatan itu telah tergenapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya pasal 57 ini, bahwa Allah telah menjadikan sumber pujian, dan ini menjadi cara Allah mengobati hati-hati orang yang terluka ini, karena Tuhan menjauhkan wajahnya daripada mereka, sehingga mereka tidak dapat menerima berkat itu turun kepada mereka, karena Allah memalingkan wajah daripada mereka. Sehingga damai sejahtera itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu, perihal tentang jauhnya hubungan antara manusia itu dengan Allah. Dan Allah telah menjanjikan itu sebagai bentuk penghiburan yang kekal. Dan kita baru menyadari bahwa Kristuslah yang menjadi rujukan tentang hal ini, bahwa di dalam Kristuslah kita mendapatkan damai itu. Sebab orang yang berada di dalam keberdosaannya tidak akan memiliki damai, kecuali Tuhan telah memerdekakan dalam materai yang kekal selama-lamanya. Sehingga di dalam Kristuslah kita menjadi pribadi yang sangat bersukacita. Dan kita akan melihat satu hal, bahwa Tuhan tetap konsisten perihal tentang apa yang menjadi kehendak bebas manusia itu. Tuhan sangat menghormati kehendak bebas manusia. Tuhan tidak mengurung kita dan menjadikan kita seperti robot. Tetapi lihatlah apa yang dikerjakan manusia akan melahirkan upah kepada dirinya. Orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang. Adakah ketenangan di dalam hati orang fasik? Jawabannya tidak. Jika seseorang membunuh, apakah dia bisa tidur dengan nyenyak? Tentu ada hal yang terus membayang-bayangi dia. Dia tidak merasa tenang. Orang yang begitu tenang adalah mereka yang merdeka. Merdeka atas apa? Merdeka atas keputusannya untuk tidak berbuat dosa. Kita menjadi orang yang sangat tenang karena kita bisa tidur berbaring di tempat tidur kita, tidak memikirkan siapa yang mengejar kita, karena kita berada di dalam ketetapan itu. Tetapi orang-orang fasik itu seperti ombak yang terus bergulung-gulung. Dia tidak dapat tenang. Dan ombak tersebut arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Dan inilah yang kita mengerti mengapa Allah harus menghukum bangsa Israel.
supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang terkena murka Allah karena kesalahan kelubaannya. Dan kita tidak menjadi pribadi yang menempuh jalan yang dipilih oleh hati kita sendiri. Kita harus tunduk kepada pribadi Allah, bahwa kita ini adalah ciptaannya. Sehingga jika kita telah menyadari keberdosaan kita, jalan satu-satunya adalah kembalilah kepada Allah. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan itu, bukan lari dari persoalan. Jika Tuhan telah mengizinkan kamu mengerti tentang kesalahan itu, dan Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu, maka bebanmu pun akan menjadi ringan. Tentu kita harus kembali kepada pencipta kita. Dia yang mengampuni dosa kita. Kita mengaku dosa kita. Dan kita harus memastikan kita tidak akan melakukan lagi. Dan akan terus hidup dalam pertobatan itu. Dan melahirkan buah keselamatan. Jangan menjadi fasik. Jangan menjadi orang-orang fasik, saudaraku. Jangan menjadi orang yang jahat. Sebab memang mereka sama seperti ombak. Tetapi mereka hanya akan membawa sampah dan lumpur di dalam diri mereka. Apakah saudara dapat memastikan apa yang disampaikan oleh firman hari ini? Sampah dan lumpur, apakah itu yang kita butuhkan? Tentu tidak. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, karena Allah menciptakan saudara menjadi peta dan sesuai dengan teladannya, sesuai dengan gambar dan rupanya. Itulah yang dikehendaki dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Mengerti betapa Engkau murka dengan tindakan-tindakan kami, tetapi Engkau juga mempersiapkan dalam rencana yang maha agung itu untuk pendamaian dan sumber sukacita kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Dan izinkanlah kami ini menjadi pribadi yang lebih baik, supaya tidak menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.